Oke, kita mulai aja. Eh, di video kali ini kita akan membahas tentang senyawa oksida. Nah, senyawa oksida ini adalah materi pertama di kimia dasar 2 ya. Nah, materi oksida ini nanti entah diajarin sama siapa, atau sama Bu Lela atau Bu Amal. Oke. Ini jadi langsung aja kita bahas ya. Oke, senyawa oksida. Nah, oksida merupakan persenyawaan dengan oksigen. Jadi senyawa yang ada oksigennya itu oksida, senyawa biner yang terdapat oksigennya. Nah, maksudnya biner apa? Ingat di KD1, biner itu terdiri atas 2 unsur aja. Namanya biner ya. Nah, persenyawaan oksida itu adalah senyawa biner di mana terdapat oksidanya. Sehingga yang non logamnya kan, kalau misalkan senyawa itu misalkan nih ya ada X, Y. Nah, di mana Y-nya ini adalah oksidanya. Sedangkan yang ininya adalah unsur lainnya. Tahu secara formatnya itu kita tuliskan sebagai ini ya. Seperti ini. Yaitu A2OX. Nah, di mana O-nya ini adalah valensi oksigen. O ini adalah oksigen dan 2 di sini adalah valensi oksigen ya. Sedangkan yang X di sini adalah valensi dari unsurnya. Nah, terus yang di sini A di sini adalah unsurnya. Sedangkan yang O di sini adalah oksigen. Nah, kenapa valensi di sini harus 2? Karena tukeran muatan ya buat di indeksnya. Jadi kan dari AX plus ditambah O2 min. Nah, sehingga nanti kalau kita jadiin oksida, jadinya yang X ini jadi indeks buat O dan yang 2 ini jadi indeks buat A. Jadinya A2OX gitu ya. Oke, di sini ada beberapa contoh senyawa oksida. Yang pertama ada H2O, CO2, Fe3O4 nih yang paling sering kita temui ya. H2 itu adalah air. Terus CO2 itu adalah gas karbon dioksida. Sedangkan Fe3O4 ini adalah besi karat. Nah, ini bukannya besi karat, bukannya Fe itu harusnya jadinya Fe2O3 atau Fe. Oh, iya betul, gitu ya. Cuman di sini adalah merupakan oksida campuran. Nanti kita bahas ya. Kenapa bisa jadi Fe3O4. Nah, sebelum itu kalian harus hafalin dulu SUB-nya beserta valensinya nih ya. Oke, bisa kalian hafalin. Oke, kita lanjut aja. Nah, di reaksi oksida. Nah, oksida itu dibuat dari apa dan jika dia direaksikan akan menjadi apa? Ya. Oke, di sini tuh ada tiga cara pembuatan oksida. Oke, 3 pembuatan oksida ini itu berdasarkan golongan dari senyawa logam yang ada di SUB. Ya, jadi kan di senyawa di SUB itu ada logam, non logam, semi logam ya. Nah, ketiga jenis logam ini dia bereaksikan dengan oksigen ya, akan menghasilkan oksidanya masing-masing. Jadi yang logam tambah oksigen jadi oksida logam, non logam tambah oksigen jadi oksida non logam, dan semi logam tambah oksida jadi oksida semi logam atau nama lainnya adalah metaloid. Oke. Nah, dari oksida-oksida ini jika dia direaksikan dengan air akan menghasilkan sesuatu. Nah, di sini contohnya, di sini yang oksida logamnya. Nah, oksida logam jadi oksida itu ada 5 jenis ya. Ada oksida indiferan, terus
terus oksida basa, oksida asam, oksida amfoter, dan oksida lain ya. Nah, dari oksida logam ini ya, tadi oksida logam kita punya ini bisa aja dia termasuk oksida indiferen, bisa termasuk oksida basa, atau oksida asam, atau oksida amfoter, atau juga mungkin oksida lainnya. Nah, nanti itu kita golongkan lagi. Jadi ada pencabangannya lagi ya untuk oksida logam. Oke, diulang. Jadi oksida logam itu bisa aja di oksida indiferen, oksida basa, oksida asam, oksida amfoter, atau oksida lain. Ya. Oke, kita bahas satu-satu untuk oksida logamnya. Untuk oksida logam, dia yang pertama itu merupakan oksida indiferen ya. Jadi oksida logam itu termasuk oksida indiferen. Nah, oksida indiferen itu adalah ketika dia direaksikan dengan air. Ketika dia direaksikan dengan air, dia tidak bereaksi. Nah, itu namanya oksida indiferen. Yang kedua, oksida basa. Nah, jika oksida logam direaksikan dengan air akan menghasilkan basa. Yang kedua ada oksida amfoter. Kalau oksida amfoter, jika oksida logam direaksikan dengan air akan menghasilkan basa dan asam. Jadi kalau oksida amfoter itu dia bisa dua, bisa asam atau basa. Tuh. Terus yang terakhir ada oksida peroksida atau oksida lain. Ya. Jadi dia tuh jika direaksikan dengan air akan membentuk senyawa peroksida. Ya. Jadi senyawa peroksida itu senyawa di mana yang O-nya itu valensinya -1 ya. Nah, itu untuk oksida logam. Nah, sekarang oksida non logam. Oksida non logam yang pertama itu oksida non logam itu dia ada yang termasuk oksida indiferen sama kayak tadi. Jadi misalkan oksida non logam direaksikan dengan air, ada yang tidak bereaksi. Terus ada yang namanya oksida asam, dimana kalau di oksida non logam direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa asam. Terus ada oksida amfoter, dimana saat oksida non logam direaksikan dengan air akan menghasilkan basa atau asam. Terus ada juga senyawa peroksidanya. Ya. Di sini contohnya adalah H2O2. Nah, yang ketiga itu adalah oksida semilogam atau metaloid. Nah, oksida metaloid ini dia ada punya ciri khasnya. Jadi dia hanya memiliki oksida amfoter ya. Hanya menjadi oksida amfoter. Ya, contohnya di sini ada Al2O3 direaksikan H2O, dia bisa menjadi AlOH3 kali berupa basa dan H2AlO3 berupa asam. Ya. Nah, itu untuk macam-macam reaksi di senyawa oksida. Oke, kita langsung lanjut aja ke cara penamaannya. Nah, cara penamaannya sama kayak di KD1 ya. Ada sistem Stokes dan ada sistem lama. Ya. Sistem Stokes dan sistem lama. Nah, mungkin di sini ada beberapa perbedaan untuk di KD2 dan KD1. Jadi kita menyesuaikan gurunya aja ya. Nah, untuk sistem Stokes itu formatnya masih sama. Yang pertama kita sebutin nama unsurnya dalam bahasa Indonesia ya, ditambah dengan valensinya dengan angka Romawi. Ini untuk valensi ini dia untuk semua jenis logam ya, mau dia logam yang valensinya 1 atau valensinya lebih dari 1, tetap valensinya harus ditulisin. Kan kalau di KD1 tuh cukup yang valensinya lebih dari 1 aja kan ya. Tapi kalau ini semuanya. Baru diberi akhiran oksida karena dia berkaitan dengan oksigen ya. Nah, di sini ada contohnya. Misal Fe. Nah, Fe itu kan ada yang Fe2+,
ada yang Fe3+ ya. Nah, Fe2+ kalau jadi oksida menjadi FeO ya, Fe2+ tambah O2-. Jadinya kita tukeran ion ini ke sini. Kita tukeran ion ya. Yang ini jadi ke sini, terus yang ini jadi ke sini indeksnya, tukeran indeks. Jadinya Fe2O2. Atau kalau kita sederhanain lagi jadi FeO. Nah, oke, jadi namanya menjadi, kita sebutin nama logamnya dengan bahasa Indonesia. Fe namanya adalah besi. Terus valensi Fe-nya kita pakai Fe yang Fe2. Berarti besi 2. Baru diakhiri nama oksida, jadi besi 2 oksida. Tuh. Nah, terus kalau dia Fe-nya Fe3+. Nah, berarti kalau Fe3+ berarti kalau kita bikin oksidanya berarti ditambah dengan O2-. Oke, ini jadi tukeran posisi muatannya, jadinya Fe2O3. Oke, namanya menjadi, Fe itu namanya besi. Valensi Fe-nya adalah 3, jadi besi 3 dengan akhiran oksida ya. Besi 3 oksida. Gitu. Nah, ini kalau kita udah diketahui ini logam oksidanya itu apa. Nah, kalau kita gak diketahui logam oksidanya berapa, maka valensinya dicari kayak aturan Gilox. Misalkan misal nih ya, kita disuruh menentukan nama dari Fe2O3. Oke, kita cari dulu valensi Fe-nya berapa. Karena kan harus ada menyertai valensinya ya. Oke, berarti pakai aturan Gilox. Oke, Gilox O itu adalah -2 dikali, karena O-nya ada 3 dikali 3 jadinya -6. Supaya setara berarti Fe2-nya harus +6. Oke, ini baru harga Fe-nya ada 2. Sekarang kita cari harga Fe untuk satunya. Berarti kita bagi dengan 2. Sama dengan +3. Oke, kita dapat Fe-nya itu +3. Berarti namanya menjadi, Fe itu adalah besi. Terus valensi besinya adalah 3. Baru diakhiri dengan oksida. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi untuk Cu dan Cr. Nah, bisa kalian coba sendiri, coba kerjakan ya. Nah, kita lanjut dulu ke sistem lama. Nah, ini sistem lamanya sama aja. Kalau valensi rendah itu nama logam dengan bahasa Latin ya, digolongkan menjadi 2. Kalau sistem lama ada yang digolongkan sebagai valensi rendah dan valensi tinggi. Nah, kalau valensi yang rendah itu nama logam dengan bahasa Latin ditambah dengan akhiran oksida. Kalau valensinya tinggi, nama unsur dengan bahasa Latin dengan akhiran i dan ditambah dengan oksida. Nah, ingat kalau yang pakai sistem lama itu yang memiliki valensi 2 saja. Kalau valensi yang lebih dari 2 dan valensi 1 nggak bisa ya. Oke, kita coba. Di sini ada, kita punya itu contohnya adalah Fe. Nah, Fe itu dia punya 2 valensi, yaitu valensi pertama +2 dan valensi kedua +3. Nah, berarti yang valensi rendahnya adalah 2 dan yang valensi tingginya adalah 3. Oke, untuk yang valensi rendah itu kita namakan sebagai akhiran O. Jadi yang tadinya ferum jadi fero. Jadi namanya kalau jadi oksidanya ferooksida. Terus yang valensi tinggi kita beri akhiran i dengan bahasa Latin. Berarti Fe itu jadi namanya ferum, ya diberi akhiran i jadi feri ya. Bukan ferumi. Jadi feri terus tambah dengan oksida. Jadi ferioksida gitu ya. Nah, kalau di dalam berupa senyawa untuk valensinya dicari kayak sama kayak tadi ya, pakai aturan Gilox. Oke, nah di sini juga ada contohnya untuk Cu. Bisa kalian coba kerjakan sendiri ya.
Oke. Oke, untuk senyawa oksida part pertama sampai sini dulu, supaya kalian nanti gak pusing ya. Oke, jadi pelan-pelan aja dulu, jadi bertahap ya. Oke, nanti kita lanjut video part keduanya.